Oke, layar gue udah muncul belum ya? Yang gue share. Boleh dijawab mungkin? Udah Mi aman. Oke, sip. Kalau gitu kita mulai aja ya. Sebelumnya mungkin kenalin lagi, gue Hilmi dari Elektra 21. Kalian bisa panggil gue Hilmi. Dan pada kesempatan kali ini gue diminta untuk mengantarkan materi tentang untuk UAS, yaitu untuk mata kuliah dasar sistem digital. Dan berarti ini gue assume semuanya kebanyakan dari Telkom sama Biomed ya. Karena di Elektra ini kan baru semester 2. Tapi nggak apa, harusnya materi sama aja. Oke, jadi pada asistensi kali ini kita bakal bahas dari soal yang rancangannya Ibu Endang Feningsih. Dan oke, kita mulai dari nomor pertama ya. Jadi diberi gambar di berikut. Ada rangkaian D flip-flop yang dirangkai secara cascade seperti ini. Nah ini kalau kita analisis, ini adalah sebuah ripple counter ya. Ripple counter ini bertipe asinkronus. Asinkronus itu karena apa? Ya karena dia clock pulse-nya tidak saling terhubung. Ya, bukan tidak saling terhubung, jadi clock pulse-nya tidak dibagi oleh setiap flip-flop ini secara sama. Kayak di sini clock pulse-nya dia hanya dihubungi secara langsung ke flip-flop yang paling kiri. Sedangkan kalau sinkronus itu, dia setiap clock pulse-nya itu akan dihubungkan ke clock input dari setiap flip-flopnya. Jadi ini tipenya harusnya asinkronus sih. Nah ini counternya, dia tipe up atau down. Kalau up down artinya dia berarti akan menambahkan bit ya, menambahkan bit. Dan kalau down dia akan mengurangi bit. Ibaratnya kayak up counter berarti penghitungnya dia dari angka yang lebih kecil ke angka lebih besar. Kalau down counter dari angka yang lebih besar ke angka yang lebih kecil. Nah oke. Jadi untuk yang A, buatlah tabel keadaan untuk 6 baris dimulai dari keadaan awal. Nah jadi untuk bagian A ini keadaan awal adalah 1001. Karena ini merupakan down counter, artinya adalah Karena ini merupakan down counter, artinya adalah dari 1001 ini, dia akan dikurangi 1 bit pada setiap clock pulse-nya. Jadi gimana? Misalnya untuk input awal adalah 1001, itu present state, kita langsung present state. Oleh karena itu, next state-nya kita ambil 1 bit di sini, jadi 1000. Itu artinya dia menghitung turun. Untuk next-nya gimana? Nah, next state yang di sebelah kanan ini kita masukin ke present state yang di bawahnya. Jadi di sini tuh 0, 0 lagi, dan di sini 0 lagi. Nah, kalau udah gini, untuk next state-nya kita sama kayak tadi, kayak awal. Untuk ini 1000 ini kita ambil lagi 1 bit lagi dari bit paling kanannya. Maka di sini jadinya dan ingat karena ini dia bit terakhir itu adalah 0 ya. Kalau misalnya kita ambil 1 bit, maka artinya dia pada bit itu akan berubah jadi 1 lagi. Dan beri, ada kendala sedikit. Dan dia akan meminjam dari bit sebelahnya, sehingga ini menjadi 1 juga. Tuh. Kemudian karena ini awalnya 0 juga dan minjam dari sebelahnya, maka ini berubah jadi 1 juga. Dan karena di awal 0 dari pinjam 1, maka dia meminjam juga dari kirinya. Tapi karena bit yang paling kiri nilai 1, maka ketika dipinjam, dia berubah jadi 0. Maka lagi-lagi next state ini kita pindahkan ke bawahnya lagi di present state. Dan 1. Oke. Kita rapihin dikit. Nah, kemudian di sini kita kurangin lagi. Berarti di sini 0. Di sini 1. Dan di sini jadi 0. Oke. Ini tidak perlu meminjam karena lagi-lagi di bit paling kanan itu nilai 1. Jika diambil 1 bit, maka dia akan berubah menjadi 0 langsung. Tidak perlu meminjam lagi. Ya pengurangan bit biasa lah ya. Kalian pasti juga udah paham. Nah, next state ini kita pilih lagi jadi present state yang di tahap selanjutnya.
1 dan 0. Nah, ini kita kurangin 1, dan karena bit di paling kanan itu dia 0, maka lagi-lagi dia akan meminjam 1 bit dari kirinya. Oleh karena itu, sebelah sini, sebelah kanannya diberi jadi 1, di sini berubah jadi 0, karena 1 bit ini dipinjam oleh sebelahnya. Dan karena ini nggak perlu minjam lagi, tetap 1, dan di sini jadi 0. Lagi, kita pindah lagi dari next state-nya ke present state selanjutnya. 0, 1, 0, udah begini, lagi kita ambil lagi 1 bit dari sini. Karena dia bit paling kanan 1, maka dia langsung aja kita ubah jadi 0. Ini 0 lagi. Ini 1. Dan ini 0. Oke. Kita pindah lagi jadi present state yang selanjutnya. Ini 0. Jadi kita kurangi 1 lagi, karena dia bit paling kanan 0, maka dia akan meminjam 1 bit dari bit sebelahnya. Nah, ini jadi 1. Ini jadi 1 juga. Dan karena ini 1 dan diminjam 1, maka dia jadi 0. Dan ini 0. Oke. Maka hasil akhirnya begini untuk 6 baris clock. Oke, sorry tadi internet gue sempat hilang dikit. Nah, untuk yang selanjutnya itu dengan kondisi awalnya 01111 dan dia merupakan up dan fungsinya juga sama, itu sebagai down counter. Nah, sebenarnya mungkin untuk mempersingkat waktu juga supaya nggak terlalu lama, intinya sama untuk perhitungannya. Jadi dia awalnya sini adalah 0111. Berarti untuk next state-nya dia berubah jadi 0, 0. Karena dikurangi 1 bit. Nah, kalau udah kayak gini, seperti kita tadi di awal, tahapnya dari next state ini kita pindah lagi ke present state yang di clock pulse selanjutnya, dan kemudian kita kurangi 1 lagi hingga hasil akhirnya sampai clock pulse ke 6 ini, di yang 5. Jadi intinya cara kerjanya sama, hanya saja mungkin kondisi awal yang beda ya. Tapi perhitungannya sama. Terus mungkin jelaskan dengan singkat bagaimana bekerjanya rangkaian tersebut. Nah, jadi kalau mau dijelasin secara singkat, sebenarnya kan tadi gue udah jelasin di awal ya, kalau ini merupakan sebuah counter down counter yang asinkronus. Nah, ini dia menghitung angka dari 15 ke 0 secara menurun. Dan input dari semua clock flip-flop itu dikasketkan dan input dari data masing-masing flip-flop dihubungkan ke logic 1. Dan itu berarti bahwa flip-flop akan toggle pada setiap posisi edge dari clock. Dan flip-flop yang lain pun pada counter tersebut menerima input sinyal clock dari output Q dari flip-flop sebelumnya, dari flip-flop sebelumnya, dan bukan dari Q accent. Nah, itulah penyebabnya kenapa dia merupakan down counter, bukan up counter. Kalau up counter, dia akan si Q accent yang dihubungkan ke input flip-flop selanjutnya. Itu maka menjadi up counter. Jadi gara-gara ini yang dihubungkan adalah Q dan Q accent, itu menjadi down counter. Oke. Nah, untuk C, rangkaian di atas, apakah rangkaian counter atau register? Sebutkan secara lengkap. Nah, tadi dijelasin dari awal kan, ini sebenarnya rangkaian counter yang disebut sebagai 4-bit asynchronous counter. Jadi, sebuah counter 4-bit yang asynchronous yang menghitung angka menurun. Jadi, down counter. Oke. Jadi, untuk nomor 1 sebenarnya simpelnya gitu. Untuk nomor 2, terdapat 2 flip-flop A dan B. Satu masukan X serta satu keluaran Y. Berikut persamaan keadaan berikut. Dan fungsi output adalah sebagai berikut. Jadi ada fungsi outputnya itu AT plus 1 sama dengan AX tambah A aksen BX aksen. Dan yang kedua ada BT plus 1 yaitu A aksen, B aksen, dan X aksen. Dan untuk outputnya Y sama dengan AB. Nah, di sini kita berarti kita perlu bikin 3 keymap. Untuk keymap pertama itu untuk
yang ini untuk A T plus 1 dengan AX tambah A B X aksen sorry. Ya, ini untuk yang pertama. Pertama, kita menentukan AX dulu misalnya. Kalau misalnya AX, berarti dia memenuhi kondisi di mana itu dia bisa dianggap sebagai A dan juga X. Maka kalau di kanomer pertama, bisa kita asumsikan dia lokasinya di sini kan. Satu. Selanjutnya, A aksen, B, X aksen. Di mana di K-map ini yang semuanya terpenuhi. A aksen ada di sini, kemudian B ada di sini, dan X aksen ada di sini. Dan di sini juga. Berarti kira-kira yang memenuhi ketiganya kan ada di sini. Ini K-map untuk yang pertama. Selanjutnya kita bikin K-map untuk yang fungsi kedua. Yaitu B, T plus 1 dan A aksen B, X aksen. Sorry, ini B aksen juga. Nah, karena ini cuma satu min-term ya. Dan berarti itu artinya kita hanya memerlukan satu kotak di K-map ini. Di mana memenuhi A aksen, B aksen, dan X aksen. Jadi A aksen ada di sini, B aksen ada di sekitar sini, dan X aksen ada di sini dan di sini. Berarti ada di mana? Ada di sini. Oke, kalau misalnya ada yang bingung, tanya aja ya. Kalau misalnya ada yang masih nggak yakin, gitu, tanya aja. Selanjutnya kita untuk yang fungsi outputnya. Sorry. B sama dengan AB. Ini artinya kita perlu masukin di dua kotak yang memenuhi AB. A ada di paling bawah sini, dan B ada di sini. Berarti yang memenuhi ada di yang memenuhi ada di sini. Oke. Jadi kita udah bikin ketiga K-map. Dan selanjutnya kita perlu bikin tabel keadaan. Oke. Tadi kita udah punya K-map-nya. Dan sekarang kita tinggal masukin ini untuk setiap K-map ini ke dalam di tabelnya ini yang AT plus 1, BT plus 1, sama yang Y-nya dulu. AT plus 1, ketika 0 dia 0, 1 dia 0, terus 3 dia 0, ketika 2 dia 1. Berarti di 0, 0, 1, 0. 0, kemudian 01, 01. Jadi ini untuk yang AT plus 1-nya. Kemudian BT plus 1 kita ambil lagi dari ininya, dari K-map-nya. Karena dia cuma 1 di 0, ya udah, berarti satunya cuma sekali. Ini jadi 1. Oke. Untuk BT plus 1 udah jadi. Sekarang untuk yang Y-nya. Untuk Y-nya, yaitu hanya di 6 dan 7 ya satunya. Ini 0, 0, 0, 0. Oke. Karena udah jadi gini, kita tinggal menggunakan tadi yang di awal tabel eksitasinya untuk JK Flip dulu. Tabel eksitasinya menggunakan JK ini misalnya. Ketika present state-nya dia 0 dan next state-nya dia 0, maka dia J-nya 0, berarti ini betul, dan K-nya X. Ini untuk A dulu ya.
Untuk B-nya, dia awalnya 0 dan next-nya adalah 1. Ketika 0, 1 di 1x. 2x. Oke, selanjutnya untuk yang di bawahnya lagi, 0, 0. Jadi 0, 0, 0x lagi, sama. Nah, X, kemudian untuk B-nya, dia awalnya 0, next-nya 0 juga. 0, 0, 0x. Oke. Dan untuk yang di bawahnya lagi, untuk A-nya di awal 0, next-nya 1. Ketika 0, 1 di 1x. Nah, untuk yang B-nya awalnya 1, next-nya 0. 1, 0, nanti dia x 1. Terus untuk bawahnya lagi, untuk A-nya di awalnya 0, next-nya 0, 0, 0, 0x. Sama lagi. Untuk B-nya di awalnya 1, next-nya 0. 1, 0, x 1. Kemudian di bawahnya lagi, A-nya 1, next-nya 0. 1, 0, x 1. Kemudian untuk B-nya, dia awalnya 0, next-nya 0, 0, 0, 0x. Selanjutnya, bawahnya awal 1, awalnya next-nya 0. Terus yang di bawahnya lagi, A-nya. A-nya awalnya 1, awalnya 1, kalau gitu next kita bikin bikinnya. Ini ada jadi kita perlu ada dari 00 ya input. Bang Helmi, sorry bang, suaranya agak jauh. Sorry. Sekarang nyaman belum? Tes sekarang gimana? Udah aman belum? Udah aman. Oke, sip. Nah, oke, jadi tadi sampai di ini di diagram keadaan. Oke, biasa untuk yang pertama 00 ke 01 itu dia inputnya 0 dan outputnya 0. Berarti kita bikin garis di sini 00 ke 01. Kita bikin dari sini inputnya 1, inputnya 0, outputnya 0.
Terus selanjutnya 00 ke 00, berarti gini dia sendiri. 00 ke 00 itu inputnya 1, outputnya 0. Oke. Selanjutnya dari 01 ke 10, 01, 10, ini. 01, 10, inputnya 1, inputnya 0, outputnya 0. Selanjutnya dari 01 ke 00, seperti gini. 01 ke 00 itu dia inputnya 1, outputnya 0. Selanjutnya dari 10, 10 ke 00. Seperti gini. 10 ke 00, inputnya 0, outputnya 0. Selanjutnya 10 ke 10, berarti gini. 10, 10 itu dia inputnya 1, outputnya 0. Terus 11 ke 00, seperti gini. Dia inputnya 0, outputnya 1. Dan yang terakhir 11 ke 10. Ini dia inputnya 1, outputnya 1. Oke, berarti untuk diagram kanan kita udah jadi. Bentuknya kayak gini, untuk akhirnya. Kita cek, apa benar? Oke, benar. Perintah selanjutnya kita disuruh bikin fungsi input flip-flop A dan B. Oke. Fungsi input tuh kita bikin dari ininya, dari JA, KA, JB, dan KB-nya. Oke. Sesuai tabelnya, untuk JA dulu. Kita bikin untuk JA. JA itu dia X sampai 3 ya. Oke, di sini X. Sampai 3 dia X, kemudian di 4-nya 1. 1, 0. Sorry, gue salah baca. Itu tadi KA ya. Ini kita ulang lagi. Untuk JA, dia itu 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Terus di bawahnya X semua. Jadi gini. Nah, untuk nyari fungsinya, tinggal ini aja berarti. Kita lingkarin yang ini. Kalau kita lingkarin yang ini, berarti fungsinya itu adalah BX aksen. Jadi JA itu fungsinya BX aksen. Selanjutnya untuk KA. Kita bikin untuk KA dulu. KA. Tadi awal udah, dia sampai 3 itu X. Dan untuk selanjutnya, dia 1, 0, 1, 0. Berarti gini. 1, 0, 1, 0. Nah, fungsinya gimana? Berarti gini aja. Berarti ini dia itu AX aksen, sorry, B aksen X aksen, dan juga BX aksen. Sorry, enggak. Kan gini sifatnya, dia gini. Langsung aja kita lingkarin dua-duanya. Jadi dia langsung X aksen. Sorry, jadi salah dikit. KA udah jadi. Sekarang kita ke JB. Untuk JB, dia 10 XX, berarti 10 XX. 10XX, kemudian 00XX. 00. Sorry.
X. Berarti bentuknya kayak gimana? Langsung aja kita bikin kayak gini. Ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi dia fungsinya adalah A aksen, X aksen. Langsung kita tulis. Kemudian yang terakhir untuk KB. KB itu X 1 di gini. Selanjutnya X 1 lagi sama bentuknya. Karena dia X-nya memenuhi sebuah kirinya dan satunya memenuhi semua di kanannya, berarti bisa kita lingkarin semuanya. Lingkarin semuanya. Kalau gini, berarti artinya dia 1. Fungsinya adalah 1. Jadi semua untuk fungsi inputnya. Selanjutnya kita gambarkan rangkaiannya. Oke. Untuk gambar rangkaiannya sebenarnya udah jadi kayak gini. Cara bikinnya gimana? Sesuai dengan fungsi inputnya. Jadi JA untuk flip-flopnya. JA itu dia kan inputnya adalah BX aksen ya. Berarti untuk dari B-nya, output B-nya di atas ini. Sorry. Ini tulis. B aksen, A aksen. Nah, karena input untuk dari JA itu adalah BX aksen, maka kita menggunakan gerbang N, dan inputnya adalah B dari flip-flop bawah, dan X aksen dari inputnya. Dari input yang sorry tadi internet gue bermasalah lagi. Kita lanjut lagi. Untuk yang KA. KA kan dia adalah fungsinya X aksen ya. Jadi langsung aja dari sini X aksen ke KA langsung nyabang sini. Oke. Untuk JB A aksen X aksen kita pakai gerbang N lagi JB-nya. Yang gerbang N itu merupakan inputnya adalah A aksen ini dari sini ke sini. A aksen dan satu lagi X aksen dari sini. Tuh. Yang terakhir adalah untuk KB, karena dia fungsinya 1, kita langsung bikin aja dia 1 yang dihubungkan langsung ke KB ini. Oke. Kalau begitu untuk nomor 2 kita udah kelar. Udah untuk rangkaian. Untuk nomor 2 ada pertanyaan nggak? Gua tunggu. Oke, berarti gua asumsikan udah paham semua ya untuk nomor 2. Simpel lah ya, cuma mungkin tahapnya agak lama aja, tapi sebenarnya hitungannya logikanya nggak terlalu ribet. Oh ya, boleh. Silakan. Kayak kenalin Haris dari Telkom 22 Bang. Itu di keymap kan ada 8 ya, keymap ukuran 8 ya. Iya, 8 betul. kotak. Nah, terus indeksnya itu urutannya apakah selalu kayak gitu kayak paling kiri 01 terus loncat ke paling kanan 23 Untuk gitu. Oke, gue jawab ya. Untuk keymap itu indeksnya selalu sama ya. Jadi kalau untuk yang ini yang 8 kotak dia 0, 1, 3, 2. Terus ini 4, sorry ini 2 ya. 4, 5, 6, 7. Terus kalau misalnya 4 kotak gimana? 4 kotak juga sama. Berarti kotak bawahnya ini 8, 9, 10, 11. Bawahnya lagi, lanjut aja 12, 13, 14, 15. Dia indeksnya selalu kayak gini ya. Ini kalau 8 kotak dia kayak gini. Kalau untuk 16 kotak, kalau untuk 8 kotak dia gini, untuk 16 kotak dia kayak gini. Oke. Udah jelas belum? Udah kejawab belum? Oke, udah jelas Bang. Makasih banyak Bang. Oke. Sip. Ada yang mau lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke. Kita ke nomor 3. Ini ada multiplexer. Nah, jadi multiplexer itu kan kalau kalian udah belajar, pasti udah belajar ya. Fungsinya adalah untuk mengubah dari input yang banyak menjadi satu output. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari fungsi dari si multiplexer ini.
Nah, di sini tadi ya, sorry. Tadi untuk yang 16 kotak ini ya gue salah. Untuk 16 kotak itu, jadi yang 12, 13 itu di baris ketiga, dan untuk 8, 9, 11, 10 itu baris 4. Tadi ada yang, sorry. Tadi yang nanya. Sorry banget gue salah. Ini ditukar ya. Ini tuker. Jadi urutannya yang 12, 13 dulu, baru yang 8, 9 ke bawah. Nah, jadi di sini karena kita punya ada 4 variabel ya, ada 3 variabel, sorry. Ada 4 variabel, sorry, dan 1 variabel input. Jadi kita ada variabel A, B, C, D, kita perlu 16 kotak di keymapnya. Nah, tapi awal-awal tuh kalau kita mau menganalisis multiplexer, kita bikin dulu tabel multiplexernya. Dan ini sorry banget, gue pakainya udah jadi ya, gara-gara gue nggak sempat bikin tabelnya. Nah, ini gue jelasin itu gimana. Nah, jadi kita punya di sini ada input 0, 1, kita 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama tabelnya juga ada input 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertama kita analisis dulu dari input 0 nih. Input 0. Input 0 itu yang masuk ke 0-nya adalah C. Berarti di input 0 itu di bawah kita tulis C ini, C. Nah, dia akan bersifat C ketika dia itu satunya hanya di C-nya ini. Nah, jadi awal tuh kalau kita punya soal kayak gini, kita tentukan dulu yang di baris paling bawah ini. Tentukan di baris paling bawah. Terus untuk yang input 1, dia itu kita tahu di sini dari 1 masuk ke input 1. Ini ya. Artinya apa? Artinya di sini kita tulis 1. Di paling bawah kita tulis 1. Dan 1 itu artinya dia dua-duanya terpenuhi. Dua-duanya terpenuhi, berarti ini ibaratnya 1, 1. Nah, ini yang merah itu artinya 1, yang hitam artinya 0. Dan ini kenapa bentuk angka-angka, itulah indeksnya, indeks untuk tabel si multiplexer ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke input yang kedua. Input kedua itu dia di sini C aksen ya. C aksen. Oke. C aksen, berarti di bawah kita tulis C aksen lagi. Sama kayak yang di input 0, kalau dia di bawahnya C aksen, berarti dia yang 1 itu hanya di posisi baris yang C aksen ini, 1. Sedangkan di sini 0. Nah, berarti di indeks 4 dinilai 1, di indeks 6 dinilainya 0. Nah, kalau udah kita pindah ke input 3, input 3 di sini itu dia masukannya adalah C aksen ya. Sorry. C input 3 itu dia 1 di sini. 1 ya. Kalau 1 lagi-lagi berarti atas bawah dia nilainya 1, jadi bisa dilingkarin gini. Maka dia hasilnya 1. Untuk 4, terus untuk yang 4, dia di sini inputnya adalah 0 ya. 4 dari 0 ke 4 masuk sini. Nah, makanya di sini juga 0. Kalau 0 berarti baik di C maupun di C aksen dia nggak terpenuhi. Berarti dia di sini 0, 0. Jadi dia sifatnya 0. Untuk input 5, input 5 itu masukannya adalah 1 ya. 1. Artinya untuk yang C dan C aksen itu terpenuhi, dia 1, 1. Kita lingkarin. Jadi di bawahnya 1. Oke. Untuk yang 6, 6 di sini dia masukkan adalah 0, sama 0 berarti dia ini 0, 0. Berarti yang C maupun C aksen dia tidak terpenuhi. Untuk yang input 7, dia itu kita lihat di sini, masukannya 1. Artinya apa? Di sini 1, 1 juga, dan 1 berarti artinya di sini 1, 1. Selanjutnya kita bikin notasi ini, sum of min terms ya. Karena nggak bisa masukin simbol di sini, jadi gue bikin dulu sigma aja. Bentar, gue cek dulu apakah jawaban gue benar. Ya. Jadi gini, ini sum of min terms sama dengan sigma m kecil dalam kurung indeks-indeks yang nilainya 1. Jadi di sini ada 1, 1, 2, 3, terus 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dari notasi ini kita ubah jadi bentuk keymap sesuai dengan indeks-indeks yang ada di sini nih, yang ada di sini. Ya. Jadi karena dia yang ada satunya itulah di 1, 2, 3, 4. Untuk baris pertama kita masukin ini 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3.
ada 4, 5, 6. 4, 5, 6. Terus 7-nya, sorry, kayaknya salah nih. Oh iya, gue lupa masukin 7. Ini ada 7 di sini. Nah, makanya 71 juga di sini. 71. Terus 9, 11, 13. 9 ya di sini. 9, 11. Terus 13, 15. Udah sama ya dengan ini ya, dengan keymap yang udah jadinya. Bang, Dan indeks ini ke-6 nol nggak semua? oh iya, sorry. Gue baru nyadar juga. Dia ketukar. Harusnya 0. Oke. Ya, thank you tadi ya. Begini 0, ini nggak jadi 1. Nah, makanya kalau udah kita masukin di keymap, tinggal kita lingkarin aja. Yang pertama dari yang terbesar dulu, tengah, nanti di sini. Terus tinggal masukin yang belum dimasukin. Sini. Tuh. Oke. Next, kita bikin fungsinya. Fungsi dari si multiplexer ini. Kita bikin teks dulu. F-nya sama dengan, mungkin dari yang paling gede dulu ya. Ini ada D, berarti kan semua di bagian D dilingkarin. Berarti dia D. Terus tambah. Ini yang kiri, yang merah itu berarti dia A aksen dan B. A aksen dan B ya. AB. Aksen, B. Terus yang kotak terakhir. Sorry, gue ada yang salah ya. Aksen, sorry. Aksen B dan juga ini memenuhi kan ini ya. C aksen, sorry, ada ketinggalan. C aksen. Yang terakhir yaitu A aksen. Aksen juga. A aksen, N dan C. Oke. Maka untuk multiplexer dengan select input yang pertama, untuk yang multiplexer ini, oke. Untuk fungsinya udah ketemu, yaitu D plus A aksen, B, C aksen, dan A aksen, plus A aksen, B aksen, dan C. Oke. Sebenarnya untuk selanjutnya kita perlu nyari lagi ya. Untuk yang select inputnya A, C, D. Dengan konfigurasi kayak gini. Kita bikin lagi aja tabel tadi sama. Untuk input 0, dia ada ini. Input 0 yang masuknya adalah B aksen. Ini B aksen berarti dia 1 di sini. Sini 0. Input satunya dia B. B berarti di sini 1, sini 0. Dan seterusnya sama juga ya. Sama juga. Kita bikin aja fungsi sama interruptnya langsung. Biar nggak ngulur waktu lagi. Dan kita masukin di sini semua indeks yang nilainya 1. Ada 0, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Nah, udah jadi notasi ini, notasi sum of midterm-nya. Terus kita masukin aja ke keymap-nya. Sama kita di 0, di nilai 1, di 3, di nilai 1 juga, di 4, di 1, 5, 1, di 6 juga 1, 7 juga 1, terus 8 dia 1, 9 juga, 12, 13, dan 14, 15. Nah, udah akhirnya kita bikin ini, kita lingkarin semua satu-satunya. Dari yang paling gede dulu, memungkinkan. Yang di tengah ini, terus ada ini bisa ini, kotak yang merah, dan kotak yang kuning. Kalau udah kita bikin fungsinya. F sama dengan yang paling gede dulu, B plus A dan C aksen. A, C aksen. Yang ini dia C, terus A aksen, C, D, A aksen, C, D. Aksen, C, D. Aksen C, D. Terus yang ini dia A, C aksen. Yang ini dia A, C aksen.
Terakhir yang hijau, dia itu D aksen dan C aksen. C aksen, D aksen. Oke, berarti kita udah kelar untuk yang nomor 3, baik yang A dan yang B. Dengan jawaban akhir itu fungsinya kayak gini. Untuk nomor 3 ada pertanyaan? Kalau ada yang mau nanya boleh, sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kalau gitu gue asumsikan udah pada paham semua. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui kita memiliki twist counter yang urutannya adalah dari 0, 2, 1, 3, 4, 6, 5, 7. Perintahnya, pertama dia gambarkan diagram keadaannya, terus yang B buat tabel keadaannya, terus yang C buatlah keymap, carilah fungsi SR flip-flopnya. Terakhir gambarkan rangkaiannya. Jadi pertama kita bikin dulu diagram keadaannya. Sesuai dengan urutannya aja nih, 0. Berarti di sini dia kita isi 0, 0, 0. Selanjutnya ada 2. Sini 0, 1, 0. Terus di sini ada 1. Next. Ada 3. Dari 3 kita pindah ke 4. Dari 4 kita pindah ke 6. Dari 6 kita ke 5. Dan yang terakhir adalah 7. Karena dia counter, jadi sifatnya kan sekuensial ya. Maka diagram keadaannya ini kayak gini aja langsung. Ini panahnya searah aja. Oke, berarti untuk diagram keadaannya udah jadi. Next, kita bikin tabel keadaannya. Nah, oke. Ini tabel keadaannya sebenarnya udah jadi, tapi kita langsung masukin aja sesuai dengan data yang udah kita punya. Jadi untuk present state-nya dari awal dulu 000, 000, terus next-nya dia adalah 3 kan ya. Jadi next-nya dia 2. Nah, jadi present state-nya 000, next state-nya 2, 010. Sama kita pindah lagi yang ketiga, urutannya selanjutnya present state-nya 001 itu ketika 1 kan ya. Yang dari 2 kita ke 1. Next-nya ketiga. Terus kita dari ini ke 2. Ke 4. Dari 4 di next state-nya ke dari 4, iya 3. Oh, sorry. Yeah. Dari 4 kita pindah ke 6 ya. 4, 6. Oke, betul. Dari 5 kita pindah ke dari 5-nya kita pindah ke 7. Nih, di 5, 7. 5, 7 kan. Terus ini 6. 6 lanjutnya ke 6 ke 5. 6 ke 5. Yang terakhir dari 7 kita ke 0, 0. Nah, jadi untuk di present state kita bikin urut dulu ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, next state itu kita ngikutin dari diagramnya ini. Dari 0 dia next-nya apa? Dari 1 dia next-nya apa? Nah, jadi kalau udah kayak gitu, jadilah si tabel keadaannya itu. Terus kita analisis lah menggunakan ini, tabel eksitasi flip-flop SR. Nah, nanti kita bakal ketemu hasil akhirnya. Itu untuk S-nya dia 0, 0, 0, 1, X, 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 0. Untuk RA-nya dia X, 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 0, 0, 0, 0, 0, 1. Untuk SB-nya ini 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1.
Untuk RB-nya 0011 0011, SC-nya 0x1 00x10 dan RC-nya x001 x001. Nah, kan tadi setelah kita bikin tabel disuruh cari fungsinya. Nah, fungsinya lagi-lagi kita bikin keymap lagi nih, keymap 8 kotak. Gara-gara ada ada 3 variabel kan. Dan ini harusnya bukan X ya, lupa gue ganti. Itu harusnya C. Pertama kita mulai dari SA ya. SA itu dia 000, berarti ini 0 0 0, setelah itu 1, setelah itu X X X 0. Itu dia kayak gini kan. Ya, kita bikin untuk RA-nya. RA itu X X X0 terus 00 0001. Jadi kayak gini bentuknya RA. Next kita ke SB. SB itu 110, terus ini 0 lagi, terus 1 1 1 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke RC-nya. RC dia itu RC RB. RB dia 0011. 0011, kemudian 00 11 lagi. Terus yang selanjutnya kita punya SC dan di sini ada RC. Dulu 0x 10 terus 0x 10 ya. Sekarang RC itu adalah X 0 01 terus X 0 0 1. Nah, ini kan kita sekarang tinggal bikin fungsi-fungsinya aja ya. Fungsi-fungsinya untuk SA kita punya, karena ini cuma ada di satu kotak doang, berarti dia harus ada tiga-tiganya ya. Ini ada A aksen, B, dan C ya. Aksen B, C. Kita A yaitu A, B, C. C untuk SB yaitu kita kotakin dulu ini. Nah, ini ada ini juga. Jadinya dengan AB aksen, ada B aksen tambah dengan A atau A dulu deh, A tambah B aksen. Selanjutnya untuk RB kita lingkarin dulu. Ini ada B,
Terus next kita ke sini yang SC. SC itu dia BC aksen. Dan terakhir RC kita lingkarin dulu. RC itu BC. Nah, kita udah punya key map-nya, terus sudah ada fungsi inputnya. Sekarang kita terakhir tinggal bikin rangkaian. Nah, rangkaiannya sebenarnya udah jadi, tapi bisa kita analisis ya. Ini sebenarnya kalau mau gampangnya, ini sebenarnya jangan gini, jangan kita ubahnya jadi A aksen, terus ini B aksen, C aksen. Nah, kalau udah tinggal kita masukin sesuai dengan fungsi inputnya. Jadi SA dia itu inputnya adalah A aksen B C. Di sini masuk sini, ini aksen, ini aksen sini. Kemudian selanjutnya ada B C, dari B ke sini masuk ke SA, dan yang terakhir ada C aksen. C aksen dari sini kita masuk ke, ini salah. Oh sorry, bukan C aksen, ini C. Di C kita masuk sini. Yang ini C. Nah udah, jadi SA-nya terbukti ya, ini A, B aksen, dan C. Jadi fungsi input kita benar. Selanjutnya kita hapus saja lagi. Untuk yang RA, RA itu di sini inputnya ABC. Dan dari sini masuk ke R. Terus ini masuk ke ini, ke R juga, B-nya. Dan terakhir C-nya masuk ke R juga. Oke. Berarti sudah terbukti ya fungsi input kita benar. Dan rangkaiannya juga kayak gini bentuknya. Terus kita ke SB. SB itu A plus B aksen. SB di sini. Sorry. Apa gue yang salah ya? Rangkaiannya agak beda. Oh, sorry. Ini SB yang salah. Oke, mungkin untuk SB ini ada yang salah ya, saya A plus B aksen, jadi bukan B aksen doang, sedangkan rangkaiannya B aksen doang. Jadi dari sini kita ubah ini menggunakan gerbang ini ya, gerbang OR gini. Sorry. Nanti dimasukkannya berarti A plus B aksen dari sini. Satu lagi tadi B aksen. Terus yang SB gini ya, ini rangkaiannya ada kesalahan dikit. Terus untuk RB-nya dia B doang. Iya, udah betul, RB di B doang ini, sini. Oke. Kayaknya udah on mic ya? Bisa dimatiin dulu bentar. Bayar sendiri, kamu makan di sini. Fotokopi, bensin. Oke, sorry, kesalahan dikit tadi ya. Kita dari RB udah, terus SC, BC aksen. Kita cek, SC adalah BC aksen, di sini. Kita tekan dulu. Oke, betul. Terus C aksen. Ya, oke. Terbukti, udah bener. Dan terakhir adalah RC. Yang RC itu BC. RC itu BC, berarti RC dia masukkan dari B ke sini. Oke. Satu lagi dari C ke sini. Oh, sini dia, bawah. Ya.
Itu benar juga. Tadi yang salah cuma satu ya, yang SD dia harus pakai gerbang OR dan fungsi inputnya itu adalah A plus B aksen. Sedangkan kalau ini kan B aksen doang ya, itu salah. Oke, untuk nomor 4 gue rasa udah. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor terakhir, nomor 5. Nah, kita udah sampai di penghujung asistensi ini kayaknya. Nah, di sini diketahui sebuah register ya, shift register dengan isi register awal itu 110011. Nah, untuk yang A kita perlu shift kiri, shift left. Untuk yang A ini yang dengan nilai awal yaitu adalah 110011. 110011. Oh. Nah, karena dia shift left berarti ini kita seluruhnya kita shift ke kiri ya, kita geser ke kiri. Kemudian sorry, kok ini bukan gini ya. Ini harusnya gini. 1 1 0 0 1 1. Jadi ibaratnya dari posisi awal tuh kita shift ke kiri dengan input yang ini. Kalau misalnya 110011 kita shift ke kiri, berarti kan ini yang bit paling kirinya hilang ya. Kemudian bit paling kanannya kita isi dengan inputnya, ini 1. Oke. Jadi shiftnya 100111. Tuh. Next ini kita ubah ke bawahnya. Pindah ke bawahnya. Clock pulse kedua dia shift kiri lagi, seperti gini dengan inputnya 1, seperti gini. 00111. Sekarang clock pulse selanjutnya shift ke kiri, berarti bit paling kiri kita hapus. Di paling kanan ditambahin inputnya yaitu 0. Clock pulse selanjutnya kita shift ke kiri, bit paling kiri kita hapus. Bit paling kiri kita hapus, kemudian di bit paling kanan kita masukin inputnya. Kita pindah ke bawah. Bit paling kiri kita hapus lagi, shift kiri karena terus kanannya tambahin inputnya. Dan yang terakhir sama juga tahapnya. Ini yang paling kiri kita hapus dan paling kanan kita tambahin inputnya 1. Oke, berarti untuk yang A kita udah kelar. Oh, sorry. Ini ada yang salah. Inputnya ini ya, 110110. Ini yang salah, sorry. Berarti kita ubah dari sini ya. Ini udah benar. Nah, ini inputnya kiri. 1. Oke. Nah, ini yang salah, sorry. Jadi inputnya ini ya. Inputnya yang dikasih tahu ini. 110110 sifatnya shift left. Nah, ini berarti salah juga yang bawahnya. Ini harusnya belakangnya ini 1. Terus yang ini dia 10. Nah, jadi gini ya. Nah, harus teliti kayak baca soalnya tadi. Sorry, gue kurang teliti bacanya. Sekarang untuk yang A udah kelar, berarti untuk yang B. Yang B itu sebenarnya sama, cuma dia shift right tipenya. Jadi beda di shiftingnya aja. Kalau gitu kita langsung aja pindah ke sini. Dengan inputnya adalah 1 0 1 101. Nah, tadi awalnya posisi awal kan 11011 ya. Ini kalau shift right berarti kita hapus bit paling kanan dan bit paling kiri kita ubah dengan inputnya. Nah, pindah ke tahap selanjutnya, clock pulse selanjutnya, sama bit paling kanan kita hapus dan kita ganti di bit paling kiri dengan inputnya. Lanjut lagi, ini kita hapus, paling kiri kita ubah dengan 1.
Sorry. Next. Paling kanan kita hapus lagi. Paling kiri kita tambahin 1. Paling kanan kita hapus. Dan di kiri kita tambahin 0. Oke. Dan yang terakhir sama lagi 0. Jadi hasil akhirnya adalah 1 0 1 1 0 1. Kita cek apakah benar. Oke, betul. Berarti bisa kita simpulkan untuk nomor 5 ini cukup simple ya. Jadi kayaknya kalau nanti di UAS kalau bisa kalau soal kayak gini kalian kerjain duluan aja karena paling gampang kayaknya. Dan oke, karena ada sampai nomor 5. Sebentar. Bentar, ini ada ngasih tahu gue bentar. Oke, untuk nomor 5 apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ya nomor 5 cukup simpel sih ya. Boleh nanya. Kenapa? Silakan. Saya masih kurang ngerti yang nomor 3. Nomor 3. Oke, nggak ngerti di mananya? Yang multiplexer ini nomor 3. Di mananya bingungnya? Tadi yang nanya siapa? Sorry. Itu cara ngisi Ya, audien. cara ngisi apa? Cara ngisi 0, 1, 2, 3, 4, 5 di tabelnya gimana? Urutannya ini selalu kayak gini ya. Kalau dia ada MUX yang 8x1, itu selalu gini urutan indeksnya 0, 1, 2, 3, selalu kayak gitu. Jadi kayak map, jadi dia indeksnya tuh konstan ya, selalu tetap mau dipakai lo dimanapun. Jadi selalu gini urutannya gini 0, 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, terus 8, 9, 10, 11, terus 12, 13, 14, 15. Itu kan maksudnya pertanyaannya? Atau gimana? Pokoknya di indeksnya selalu sama. Iya, indeksnya selalu sama. Terus selain itu ngisi 1 atau 0-nya gimana ya? Oh, oke. Mungkin tadi gue kurang jelas ya di sini. Nah, ini jadi kita ngeliat dari gambarnya nih. Misal dari input 0 nih. Input 0. Di gambarnya itu dia garisnya itu nyambung dari C ya. C. Artinya di input 0 ini dia itu di baris paling bawah tabelnya itu dia kita isi dengan C. Nah, kalau isinya dengan C, artinya di baris artinya nilai 1 itu cuma ada di baris yang C-nya ini nih, yang ini nih. Artinya kita isi ini dengan 1. Oleh karena itu dia hasilnya C. Kalau misalnya dua-duanya ada, baik di C aksen dan C-nya misalnya kayak gini, kalau kita lingkarin, nanti di bawah dia jadi 1. Gitu. Ngerti nggak? Apa masih bingung? Jadi kita sesuaiin dengan ini. Saya masih bingung. Oke. Gimana ya? Jadi gini. Ini tuh ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Ini tuh adalah setiap kolom ini adalah data untuk setiap input di multiplexer ini. Karena di multiplexer ini ada inputnya 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Ini kita ubah ke tabel ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita cek dulu dari input yang ke 0 nih. Input yang 0 di gambarnya, dia itu tersambung pada C ini. Dia C itu nyambung ke si input 0 ini. Artinya kalau gitu, di baris paling bawah, di bawah kalau di yang kolom 0 ini, kita tulis C. Karena di gambar itu C. Nah, kalau misalnya untuk selanjutnya yang 1 nih. 1 kan dia, kita bisa lihat di gambar itu, gini ya, ini emang agak alignment-nya agak kacau, tapi gini ya. 1 itu ke sini, 1. Dari 1 masuk ke input 1. Nah, artinya di input 1 itu, di baris paling bawah, kita tulis 1. 1 itu kita simpulkan ketika baik yang baris yang C dan C aksennya itu nilai sama-sama 1. Ini 1, ini 1. Jadi awalnya emang ini awalnya kosong dulu nih, awalnya nggak ada isinya. Awalnya kalau lu bikin dikerjain, ini awalnya kosong dulu. Mungkin tambahin indeks aja biar gampang gitu. Nah, di gambar ini tuh maksudnya yang merah itu adalah yang nilainya 1 dan hitam itu yang nilainya 0. Kalau misalnya baik yang atas dan yang bawah itu nilainya sama-sama 1, itu kita lingkarin. Terus, oleh karena itu, kalau kita lingkarin, dia yang di baris paling bawah itu jadi 1. Kalau misalnya ini, yang di 2 nih, kan dia C aksen ya. Nah, kalau C aksen, berarti dia itu digambarkan C aksen nih. C aksen, artinya yang 1 hanya ada di baris C aksennya aja nih. Di indeks 4 kita masukin 1. Sedangkan di baris C-nya dia 0. Oleh karena di bawahnya dia C aksen. Jadi nyesuaiin sama aja, nyesuaiin sama 1-nya di mana. Nah, 1-nya di mana itu menentukan apa yang di bawah ini. Tapi gara-gara kita lihat dari gambar dulu, kalau dari gambar dulu, berarti kita masukin yang baris paling bawah dulu nih. Sesuai dengan gambarnya. Gimana? Ngejawab nggak? Masih bingung? Sudah jelas Jawab apa kayaknya masih? sih. Oke. Sip. Udah jelas. Ya. Oke. Terima kasih. Thank you, sama-sama. Ada lagi? Apa ada masih bingung nomor 3? Tanya bang. Waduh. Iya, silakan. Gantian. Ini bang, Siapa kan dulu tadi nih? abang bilang yang di tabel yang pakai C, indeksnya 01, 23, 45, 67. Nah, tapi kalau yang di B, yang di bawahnya langsung 01 ke bawah, 23 ke bawah. Itu mengapa ya bang? Oke, sorry. Jadi internet gue sempat putus. Nah, ini itu nentuinnya pakai ininya, select inputnya. Jadi kan untuk yang A itu dia, gue tadi mungkin lupa ngasih tahu juga. Jadi untuk select inputnya, karena yang A itu A, B, D. Jadi kalau A, B, D dia urutannya kayak gini. 0, 1, 2, 3. Sebenarnya gue juga ini ya, singkat gue tuh gitu. Gue mungkin agak lupa dikit, tapi untuk ya, dia nentuin urutan indeks itu pakai select inputnya. Karena dia select inputnya A, B, D, maka dia urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan ini ya, untuk yang B kan dia select inputnya ACD. ACD itu berarti dia kayak gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, aturan itu gitu. Cuma sebenarnya kalau jujur aja gue agak lupa itu nentuinnya gimana. Mungkin kalian di PowerPoint ada nggak di materi kalian? Kalau mungkin ada yang tahu, boleh bantu gue. Soalnya ini gue agak lupa juga materi semester lalu ya. Tapi singkat gue tuh ditentukan oleh select inputnya itu. Untuk indeksnya. Karena dia select inputnya A, B, D, maka dia untuk yang A itu dia indeksnya 0, 1. Di sini urutannya 0, 1, 2, 3. Tapi kalau karena yang B itu select inputnya A, C, D, maka dia indeksnya ke bawah 0, 1, 2, 3. Nah, harusnya gitu sih. Dia ditentukan oleh sama si select inputnya itu. Cuma alasan pastinya tuh gue jujur agak lupa. Mungkin kalau ada yang tahu boleh kasih tahu. Dan kalau misalnya kalian ada di materi, mungkin bisa dibaca lagi. Sorry banget, gue agak lupa dikit ini. Mungkin untuk pertanyaan itu sedikit menjawab ya, walaupun nggak seluruhnya. Atau ada yang mau nanya pertanyaan beda lagi? Kenapa? Makasih bang. Ya. Sorry banget ya. Nanti mungkin lu bisa coba baca-baca lagi itu alasannya kenapa. Karena gue sendiri agak lupa. Oke bang. Tapi pasti ditentukan oleh select inputnya itu. Oke. Tadi ada satu lagi yang mau nanya ya? Siapa? Apa pertanyaannya sama? Oke, berarti gue asumsikan tadi yang mau nanya dia pertanyaannya sama ya. Karena nggak ada yang nanya lagi, mungkin untuk asistensi kali ini
gue akhirin sampai sini. Jadi saran gue kalau untuk UAS DSD itu teliti baca soal dan juga kerjain dari awal tuh yang soal paling gampang dulu. Oke. Semoga ini ya, semoga Hilmi. Sorry, Yeah. gue motong. Kayaknya gue mau coba jawab deh yang tadi select input A, B, C, D. Boleh lo balik lagi ke ini? Boleh. Select input. Nah, ya. Gimana? Lu masih ingat ya? Jadi gini, kan yang select input yang pertama itu kan A, B, C, D. Jadi lo misalnya gitu loh, A, B, C, D. A itu 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3. Nah, kan kalau yang pertama itu berarti dia di C. Di C itu berarti dia 0, 1, 2 kan. Makanya bentukannya jadi kayak gini. Kalau misalnya kalau yang ke B itu soalnya itu inputnya di B. Berarti 0, 1. Berarti cuma 2 doang ke sampingnya. Oke. Berarti gitu ya? Ngerti. Iya. Gitu guys. Jadi itu ya. Jadi guys, jadi yang nanya jawabannya gitu ya. Select inputnya karena di A, B, C, D kita asumsikan karena inputnya di B. Sorry, inputnya C dengan jujur tadi yang dijelasin tadi yang jawab, sorry. Jadi mungkin udah kejawab tadi pertanyaan tadi ya yang gue agak kurang lengkap. Dan karena nggak ada pertanyaan lagi, tadi mungkin gue akhirin sampai sini aja. Dan semoga ini pertanyaan bantuan jawabannya tinggi banget. Mungkin ngejawab juga pertanyaan kalian tadi yang gue nggak sempat jawab. Dan ya udah, sampai sini gue akhirin dulu dan gue serahkan ke Albertus ya, moderator. Atau Gozi? Ke gue, Albertus. Oke, Albertus. Saya kenalin gue Albert dari Tekom 21 sebagai BP Akro IMF TUI 2022. Nah, sebelumnya gue mau bilang makasih nih buat ke Hilmi udah mau ngajar asistensi buat hari ini. Kan udah nggak ada pertanyaan nih, berarti asistensi DSD udah kelar ya. Mungkin tadi agak lupa dibuka dengan doa. Sekarang gue tutup dengan doa aja ya. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih teman-teman yang udah join asistensi ini. Jangan lupa buat absen ya. Nih, gue kirim link absensinya. Kalau buat record, kalian bisa cek di channel asistensi DSD ini. Oke. Makasih. Gue end ya meetingnya. Good luck buat UAS DSD-nya. Thank you semuanya, good luck ya. Makasih Bang. Makasih Bang, kata Valen Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Bang. Makasih Bang.